Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marwan, saya dosen TBK di Akbar Pemkab Ngawi. Tujuan saya mengupload video ini adalah sebagai salah satu syarat untuk pengajuan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2026. Sebelum saya melanjutkan video ini, perkenankan saya menjelaskan sedikit tentang riwayat hidup saya. Saya lahir di Ngawi 3 November 1974, menamatkan kuliah akademi keperawatan dari Sutomo Surabaya tahun 1996, melanjutkan ke D4 Perawat Pendidi UNER lulus tahun 2001, dan menyelesaikan S2 Kesehatan Masyarakat UGM lulus tahun 2015. Sedangkan riwayat kepegawaian saya, sebelum diangkat sebagai dosen DPK, saya bekerja sebagai ASN perawat di Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi mulai tahun 2001 sampai tahun 2020. Kemudian di Akbar Ngawi saya mendapatkan amanah untuk memberikan mata kuliah gerontik. Mata kuliah gerontik ini merupakan sesuatu yang sangat menyenangkan bagi saya karena ini merupakan pengalaman yang sudah saya peroleh selama saya bekerja di puskesmas, di mana pada saat di puskesmas kami sering melayani pasien-pasien lansia baik dengan keterbatasan ekonomi maupun keterbatasan dari dukungan keluarga. Pada aspek gerontik ini diberikan di Akbar Ngawi pada semester 5 dengan jumlah SKS 2, 1 teori dan 1 praktek. Mata kuliah yang kami ajarkan yang pertama adalah bagaimana teori menua yang kita jelaskan pada mahasiswa, kemudian apa gangguan-gangguan atau perubahan-perubahan, baik perubahan fisik, perubahan fisiologi, perubahan psikologi yang terjadi antara rentang dewasa sampai dengan menjadi tua atau pada lansia. Kemudian untuk pemeriksaan yang dilakukan pada pasien lansia kita ajarkan kepada mahasiswa. Yang pertama seperti biasa, pemeriksaan head to toe mulai dari kepala sampai dengan kaki. Kemudian kita ajarkan bagaimana pemeriksaan ADL, activity daily living, yang pada lansia ini hampir semuanya mengalami gangguan, baik gangguan pemenuhan kebutuhan aktivitas, pemenuhan kebutuhan istirahat, pemenuhan kebutuhan untuk nutrisi karena gangguan menelan atau yang lain. Nah, ini kita ajarkan ADL-nya, pemeriksaannya bagaimana. Kemudian berikutnya pemeriksaan kognitif. Jadi pemeriksaan kognitif pada lansia juga dilakukan. Berikutnya adalah pemeriksaan psikologis. Banyak perubahan-perubahan psikologis yang terjadi pada lansia. Banyak lansia menarik diri, banyak lansia mengalami isolasi sosial karena keterbatasan-keterbatasan. Apalagi kalau lansia yang mengalami gangguan pendengaran, gangguan penglihatan, mereka cenderung untuk tidak mau berinteraksi dengan orang lain. Masih ada lagi bagaimana kita mengkaji ketergantungan pada lansia. Yang kita harapkan adalah lansia itu mampu mandiri. Tetapi pada kenyataannya, sebagian besar lansia mengalami kemampuan yang menurun untuk mencukupi atau memenuhi kebutuhan dirinya sendiri, sehingga kita perlu mengkaji seberapa yang dibutuhkan perawatan yang diinginkan oleh atau yang dibutuhkan oleh pasien. Kemudian ada pengkajian lagi tentang resiko jatuh. Ini sangat penting karena lansia sangat bergantung pada kemampuan yang sudah mulai menurun untuk tidak terjadi jatuh. Nah, maka kita melakukan pengajian-pengajian seperti itu supaya apa? Supaya kita bisa menentukan apa kebutuhan yang diinginkan, apa yang kebutuhan yang perlu dipenuhi. Misalnya saja lantai yang licin, bagaimana pemecahannya? Kemudian pencahayaan yang kurang, bagaimana pemecahannya? Nah, masih lagi ada pengkajian tentang nutrisi. Nah, nutrisi pada lansia sangat penting sehingga semua orang di keluarga harus paham apakah lansia yang ada di rumah itu nutrisinya tercukupi. Ya, bagaimana bentuk nutrisi yang tercukupi?
Bagaimana kalau mereka mengalami kekurangan nutrisi? Kemudian pengkajian khusus lainnya adalah adanya resiko dikubitus. Banyak lansia yang tidak bisa bergerak atau lansia yang mengalami kesulitan untuk beraktivitas. Nah, kita harus menjelaskan kepada mahasiswa resiko-resiko dekubitus itu terjadi pada pasien lansia seperti apa. Setelah kita memberikan pengkajian yang baik, yang benar kepada mahasiswa, cara mengkaji yang benar, maka dilanjutkan rencana penarikan masalah keperawatannya apa yang muncul. Nah, dari situ kemudian dilakukan intervensi. Saya selalu menekankan kepada mahasiswa bahwa aspek pada lansia tanpa dukungan keluarga menjadi sangat sulit, sehingga kita selalu minta dukungan keluarga untuk memberikan bantuan pada saat di rumah untuk memberikan asuhan keperawatan kepada lansia. Kemudian cara pembelajaran yang saya berikan berupa penjelasan, kemudian diskusi, kemudian ada seminar. Untuk penilaian yang kita berikan kepada mahasiswa adalah yang pertama adalah nilai evaluasi berupa UTS, kita beri nilai 25%, kemudian UAS 35%, kemudian penugasan 30%, kemudian kehadiran 10%. Mahasiswa pada saat UTS dan UAS menggunakan CBT, jadi menggunakan komputer, tidak menggunakan paper lagi. Kemudian untuk pembelajaran klinik, penilaian akan ada ujian di klinik. Demikian dari pembelajaran. Kemudian untuk penelitian dan Pengmas, saya berusaha penelitian yang saya lakukan selalu sesuai roadmap, yaitu tentang lansia. Kemudian Pengmas juga seperti itu. Pengmas yang saya lakukan, saya usahakan selalu berhubungan dengan lansia atau selalu berhubungan dengan bagaimana memenuhi kebutuhan asuhan keperawatan pada lansia. Seperti yang kita lakukan di Posyandu Janoko di Saluku Kulon, kita juga melakukan Pengmas untuk menjaga kesehatan fisik dan psikis pada lansia. Kita melakukan latihan-latihan kepada lansia. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk penilaian ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana keadaan saudara? Alhamdulillah. Ya, saudara, setelah kita memasuki semester baru ya, semester 5, ini ada mata kuliah perawatan geriatri. Ya. Perawatan geriatri nanti yang ngajar saya dengan Bu Rini. Ya, saya dengan Bu Rini. Sehingga nanti pembelajarannya nanti 7 kali pertemuan saya, kemudian 7 kali pertemuan Bu Rini. Ya. Kemudian saudara, perlu saudara ketahui bahwasanya untuk perawatan geriatri ini merupakan cabang dari ilmu keperawatan. Saudara masih ingat ya, ada perawatan apa saja? Askep pada pasien anak, ya. Kemudian askep pada pasien, ya. Kemudian ada komunitas, kemudian ada lagi, ya, nafas, ada lagi jiwa dan lain-lainnya. Nah, di situ ada bagian yang namanya perawatan geriatri. Perawatan geriatri ini adalah perawatan pada lansia, ya, perawatan pada lansia. Sehingga pada perawatan geriatri ini kita nanti merawat orang lanjut usia. Nah, mungkin ada pertanyaan, Pak, itu kan di rumah sakit yang penyakit jantung juga lansia, kemudian yang penyakit paru juga ada lansia, ginjal juga lansia. Iya, betul. Jadi ada irisan antara geriatri dengan KMB, ya, di mana ada lansia yang sehat, ada lansia yang sakit dan butuh perawatan di bidang KMB. Nah, nanti ada perawatan di panti Breda. Nah, panti Breda ini adalah yang paling concern untuk merawat penderita atau pasien dengan geriatri. Ya. Oke, sekarang kita mulai dulu ya. Apa itu geriatri? Apa itu lansia? Ada yang paham mungkin? Lansia itu adalah urutan dari
sudah menjadi masa perkembangan dari anak, remaja, dewasa, kemudian lansia. Apa yang terjadi pada lansia? Ya, penurunan fungsi-fungsi tubuh, baik fungsi anatomi, baik fungsi fisiologi atau psikologinya. Berikutnya kita bahas lagi ya. Yang akan kita bahas adalah apa itu pengertian lansia, ya. Kemudian apa itu proses menua, kemudian perubahan anatomi dan fisiologi pada lansia, kemudian perubahan psikologis pada lansia. Apa yang tadi kita lihat ya? Nanti akan mendapati seperti ini semua. Waktu muda ganteng dulu itu, ya ganteng. Saudara waktu muda yang cantik, gak ada sih ngomong jelek. Tapi umur tidak bisa dipungkiri. Ya, semua orang akan mengalami ini. Pertamanya muda, sehat, menarik, tapi harus melewati masa-masa tua. Ya, masa-masa tua seperti ini. Satu lagi gambarnya biar lebih jelas. Nah, saya tapi ya, ini orang paling ganteng tahun 80-an. Jadi bintang film ini paling ganteng tahun 80-an. Begitu tua, ya. Begitu umurnya 80, 70, maka akan berubah seperti itu. Ya. Jadi apa tugas kita? Tugas kita adalah membuat yang seperti ini, tua ini tetap tersenyum, tetap menikmati hidupnya, ya, tetap tidak terganggu oleh penolakan. Ya, itu ya. Di Patin Beda itu orang penolakan semua benar. Iya, sebagian besar keluarganya mengantar ke situ karena sudah tidak mau. Ya, sebenarnya sanggup punya biaya, tapi mereka tidak mau mendapat beban. Ya. Berikutnya ya. Oke, pengertian lansia ya. Lansia menurut WHO adalah individu yang telah mencapai usia 60 tahun. Ya, jadi WHO itu menetapkan ini lansia itu di atas 60 tahun ya. Ditandai dengan fungsi fisiologis, penurunan fungsi fisiologis secara bertahap ya. Ya, proses alami, irreversibel, progresif. Apa fisiologinya terganggu? Penglihatannya sudah mulai menurun, kakinya sudah mulai keluhan nyeri sendi. Kemudian kalau dipakai aktivitas sesak, ya. Kalau makan, saya temenin makan sate dia tidak mau karena giginya sudah tidak ada. Nah, itu adalah yang terjadi pada lansia. Kemudian batasan usianya bagaimana menurut WHO? Batasan usianya adalah yang dikatakan 45 sampai 59 itu usia pertengahan atau middle age, ya. Kemudian 60 sampai 74 itu usia lanjut atau elderly. Ya, yang kita bahas nanti di atas 60 biasanya ya. 75 sampai 90 itu sudah old, ya, sudah tua. Kemudian di atas 90 itu very old atau sangat tua. Pembagiannya seperti ini ya. Kemudian apa karakteristik menua itu? Nah, di sini disebutkan adanya perubahan tubuh yang terprogram oleh jam biologis ya, menurut teori. Ada yang mengatakan bahwasanya jam biologis itu akan terus berjalan, tetapi pada usia 60, 70 orang itu akan mengalami kemunduran, ya akan mengalami kemunduran fisik ya, atau fisiologi. Terjadinya aksi dari zat metabolik akibat mutasi spontan, radikal bebas, adanya kesalahan di molekul DNA. Nah, sebagian pula orang yang sakit itu karena radikal bebas. Ada yang bekerja di pabrik semen, ada yang bekerja di perusahaan rokok. Sudah lihat perusahaan rokok itu? Setelah bekerja 4 tahun 5 tahun tubuhnya menjadi kurus, ya, kekuningan seperti itu. Nah, kemudian perubahan di dalam sel juga. Ya. Oke, teori lain tentang penuaan apa itu? Yang pertama adalah teori degeneratif yang disadari oleh habisnya daya cadang vital. Ya, tidak mungkin orang muda terus. Ya. Kulit halus cantik itu sampai usia 30-40 ya. Nanti 50 tidak sehalus secantik itu ya. Ojo kaget nanti. Terus saudara, aku usia 50 kok mesti begini ya. Jadi bahkan sekarang usia 45 itu sudah mulai menopause.
Ya, jadi banyak orang yang usia 45 itu menopause. Artinya apa? Artinya sudah ada guncangan dari hormon di tubuhnya. Ya, kulitnya menjadi tidak halus, emosionalnya menjadi kacau, ya, mudah marah, gitu. Oke, kemudian teori terjadinya atrofi. Menua adalah proses evolusi, merubah diri. Saudara kalau lihat orang tua, lengannya tambah gede apa tambah kecil? Tambah kecil, kakinya juga tambah kecil. Ya, saudara kalau tidak percaya, mbahnya itu tangannya dipegang, Mbah Putri ya, maka bagian dari lemaknya itu sudah sangat berkurang. Antara kulit dengan otot itu sudah tidak ada lemaknya lagi, ya, sehingga sangat kecil. Kemudian ada proses imunologi, fungsi fisiologi tubuh mencapai puncaknya. Orang paling sehat itu di antara 20 sampai 30 tahun. Jadi diingat, sekarang saudara sudah masuk ke 20 lebih, ya. Paling sehat saudara sampai usia 30. Ojo disia-siakan. Ya. Ojo disia-siakan. Jadi setelah usia 30 bagaimana Pak 40? 40 itu mulai tidur itu sudah agak susah. Kakinya sudah mulai kebas, ya, sudah mulai gerimbingan, ya. Malam itu tidak bisa seperti saudara-saudara kan kalau capek tidur sudah enak lagi. Tapi kalau usia 40 ke atas mau masuk ke tidur itu aja loh, susah. Ya. Jadi usia maksimal saudara harus dimaksimalkan. 20 sampai 30 itu paling sehat. Tubuh bekerja maksimal, jarang orang sakit di usia itu, jarang orang stroke usia 20 itu jarang. Ya, serangan jantung usia 20 jarang, tapi kalau sudah 40 50 wis wayai. Jadi ada uang stroke usia 50 tanah wis wayai. Nah gitu, kadang ada cerita seperti itu ya. Oke. Kemudian 3 sifat penting ya, universal, semua orang bertahan dan menetap menuju degeneratif. Ya, menuju degeneratif. Dan nanti kita lihat gambar-gambarnya ya, bentuk-bentuknya. Kemudian ada mitos dan kenyataan. Ya. Mitosnya ya, orang tua itu damai dan tenang, menikmati hasil kerja. Apakah betul seperti itu? Bentar. Kenyataannya adalah orang tua itu banyak stres, ya. Kemudian karena kemiskinan juga, ada yang jatuh miskin pada usia lanjut, ya, muncul stres masa psikotik, ya. Kemudian yang berikutnya, yang ini mitosnya konservatisme dan kemunduran. Apakah benar lansia itu mengalami kemunduran? Ya, sebagian ya. Tapi kenyataan tidak demikian adanya, terutama bagi para lansia yang punya kepribadian yang baik. Lihat lansia yang suka beribadah di masjid, dia tetap tenang masuk usia lansia. Jam ngasar ya ngasar di masjid, jam maghrib ya maghrib di masjid, tidak ada masalah. Ya, jadi maksudnya mitos itu belum tentu benar. Ya, ya berikutnya. Mitos berpenyakitan, lemah dan rapuh. Nah, jadi orang tua itu mitosnya selalu berpenyakitan, lemah dan rapuh. Tapi kenyataannya tidak selalu seperti itu. Ada orang yang diabetes tapi rajin berobat akhirnya sembuh. Ada yang normal-normal saja tiba-tiba terkena stroke, nah, akhirnya meninggal. Sehingga mitos berpenyakitan itu belum tentu benar. Ya. Kemudian pikun dan kerusakan bagian otak itu pada lansia ternyata tidak ada perubahan IQ. Jadi kecerdasan orang tua dengan muda itu sama, tidak berubah. Hanya perlu latihan saja. Nah, kemudian kita masuk ke perubahan anatomi dan fisiologi pada 9 sistem tubuh lansia. Kita lihat ya. Yang pertama adalah sistem integumen, kulit. Ya. Apa yang terjadi pada sistem integumen? Epidermis menipis 50%, kolagen menurun, kelenjar keringat dan minyak menurun, kulitnya menjadi kering, bersisik. Ya, kalau tidak percaya, mbah yang usia 60 kemudian tangan dan kakinya, kulitnya sudah tidak lembab lagi, bersisik. Kadang ada luka-lukanya di kulit, ada jamur. Nah, itu
kemudian penyembuhan luka menjadi lambat, sama-sama terkena pisau. Anak muda dengan orang tua itu penyembuhannya akan lebih cepat anak muda. Ya. Kemudian termoregulasi. Nah, apa? Orang tua itu tidak mampu untuk menahan udara dingin. Ya, jadi kalau orang tua ke gunung camping, ya sawah dewi. Jadi sudah usia 60 merayakan tahun baru naik ke Gunung Lawu, ini sawah dewi ya. Jadi nggak seperti itu ya. Nah, sistem kardiovaskuler ini saya buat gambarnya. Bentar ya, saya buat gambarnya. Perhatikan, jantung yang sebagus ini jantungnya orang muda. Ya, jantungnya orang muda. Jantungnya orang tua bagaimana, Pak? Jantungnya orang tua itu banyak lemah. Ada yang mengalami pembesaran. Jadi jantungnya sebelah sini itu melebar. Loh, kok orang tahu? Ya, alhamdulillah dulu itu ada pelajaran forensik. Ya, pelajaran forensik. Dulu saya zaman 90 itu kita belajar atau tugas atau jaga di bagian forensik. Apa yang bisa dilihat dari situ? Ada perbedaan organ dalam pada anak-anak dan pada lansia. Kebetulan ada 2 kasus. Yang pertama adalah ada anak masih SMA, kemudian dia mengalami patah hati atau apa, minum racun, meninggal, kemudian dilakukan otopsi. Yang terjadi apa? Jantungnya bagus. Ya, jantungnya bagus, masih bagus. Kemudian paru-parunya bersih, tidak berdebu-debu, tidak ada kafein, tidak ada gejala TBC. Hepatnya juga bagus. Ya, hepatnya juga bagus. Tapi begitu yang kedua, yang diotopsi adalah gelandang yang meninggal. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah saya sudah 3 kali atau 2 kali melihat gelandang yang meninggal diotopsi, itu semuanya terkena TBC. Ya, paru-parunya itu penuh dengan kafein TBC. Apalagi yang terjadi? Sudah paru-parunya rusak, hepatnya juga rusak, jantungnya ini kebebelemak. Jadi apa yang terjadi? Ada perubahan-perubahan drastis antara orang muda dengan lansia. Ya, kebetulan jaganya di bagian forensik, ya kita bisa lihat perubahan apa sih bedanya anak-anak remaja dengan lansia. Kemudian pembuluh darah, ini saya contohkan ya, ada serang. Yang ini pembuluh darah orang muda, saya gambarkan ya. Masih bagus, masih lentur ya, masih lentur. Kemudian tidak gampang pecah ya, tidak gampang pecah. Ini adalah contoh pembuluh darah orang yang masih muda. Bagaimana dengan orang lansia yang dia menderita diabetes? Pembuluh darah ini tidak lentur lagi. Saudara pernah pasang infus? Mudah apa enggak pasang itu pada lansia? Sangat susah. Pembuluh darahnya gampang pecah. Nah, itu saya gambarkan seperti ini. Pembuluh darahnya gampang rapuh. Dan pecahnya kalau di otak, apa yang terjadi? Pasien mengalami stroke. Kenapa? Karena pembuluh darahnya sudah tidak lentur lagi, sudah rapuh. Ya. Tuh, oke ya. Lihat di sini, yang terjadi adalah pembuluh darah kaku, katut menebal, miokardium itu hipertrofi. Jadi jantungnya membesar. Kalau difoto, bagian yang putih itu meluas. Ya, bagian yang putih yang bentuk jantung itu meluas. Bahkan maka dikatakan di situ kardiomegali, jantungnya membesar. Anak-anak juga nggak ada, misalnya SMP, kardiomegali jarang sekali. Kemudian curah jantung menurun sampai 30%, baru reseptor menurun, tahanan perifer naik. Artinya apa? Pasien mengalami hipertensi. Ya. Kemudian terjadi hipertensi sistolik, intoleransi aktivitas. Orang tua itu kalau disuruh aktivitas berat mengalami sesak. Artinya apa? Ada gangguan dari pemenuhan oksigen pada tubuhnya. Ya. Yang perlu diingat adalah apa? Yang perlu diingat adalah ini apa? Monitor tekanan darah duduk atau berdiri
dia rendah darah dan bangun perlahan. Jadi orang tua itu wajib punya alat tensi ya. Jadi tidak mahal, harganya cuma sekitar 400.000 dan tidak perlu membaca. Begitu ada suaranya. Tekanan darah sistol Anda berapa, diastol Anda berapa, sudah. Jadi sudah tahu. Nah, terus di bawah ada keterangan juga tekanan Anda darah Anda normal. Nah, jadi tolong kalau lansia saudara-saudara kita suruh beli tensi. Kenapa? Karena lansia itu tidak bisa memprediksi atau tidak bisa merasakan iki tensinya tinggi atau tidak. Tahu-tahu tensinya 180, akhirnya stroke. Ya, seperti itu ya. Oke, berikutnya. Pada pernapasan, ya, dinding dada kaku, otot respirasi lemah, alveoli tidak elastis lagi. Ya. Kemudian kapasitas vital menurun, ya, refleks batuk menurun, sehingga apa? Kalau kapasitas vital menurun, orangnya tidak bisa longgar seperti kita bernapasnya, ya, mudah sesak, batuk tidak efektif, resiko pneumonia. Nah, kemudian implikasinya apa? Ya, latihan nafas, ya, posisi duduk semivolar. Nah, ini juga bisa dilihat orang yang gangguan pernapasan dengan jantung itu pada lansia bisa dilihat. Kalau dia tidur nyaman dengan 3 bantal setengah duduk, itu rata-rata gangguan jantung. Ya, nek baik, nek bobol nek gak nganggo bantal sing dhuwur sesek, itu artinya apa? Dia sudah mulai ada gangguan jantung. Ya. Wong bantal kok bisa diagnosis, ya, bisa ya ternyata dengan menggunakan 3 bantal bisa diagnosis. Kemudian sistem muskuloskeletal jelas ya, massa otot menurun ya, osteoporosis, pemisahan kaki laku, kekuatan otot menurun. Nah, yang paling sering apa? Nyeri sendi. Ya, nyeri sendi pada lansia ini menjadi lingkaran setan. Kenapa? Lansia makan, ya, kemudian dia karena nyeri sendi, aktivitasnya tidak bisa, maka obesitas. Semakin obesitas, semakin dia tidak bisa bergerak, maka tidak bisa bergerak. Akhirnya terjadi lingkaran setan. Terjadi apa? Terus dia nyeri sendinya tidak berkurang, tidak bisa beraktivitas. Ya, makanya sewaktu saudara umur 20 sampai 30, silahkan biasakan olahraga. Siapa ini yang suka jogging? Asih Bandul mana? Asih oh ya. Harus suka jogging ya. Jadi masih muda ya. Nanti kalau kamu tidak suka jogging usia sampai 50-60, nanti sudah jadi males. Ya. Wong aku nomor-nomor biar gak suka, saya kira lari-lari kok diingetin wong gak pantas. Tapi ini mulai 20-30 sering lari-lari, masih awal usia tua lari-lari dilihat pantas. Ya, gitu ya. Sudah. Ya bukan karena pantasnya ya, supaya sehat saja. Oke, kemudian sistem neurologi, ya, jumlah neuron berkurang, berat otak menurun. Jadi berat otak itu juga mengalami penurunan, sehingga banyak orang yang lansia itu menjadi lupa, ya, habis makan lupa. Nah, ini repot ya. Nah, makanya orang tua itu yang paling tidak disukai siapa? Yang paling dekat dengan dia. Ya, wes tau nek pengen wong tua, kuwi paling salah terus. Yang ini kok belum dikasih makan padahal sudah makan. Ya, jadi seperti itu. Yang paling baik siapa? Yang jauh. Yang jauh yang 1 tahun datang sekali bawakan jajan, bawakan baju. Oh, ini anak paling apik loh, nah istilah apa guys? Ya, jadi gitu ya. Jadi yang paling bagus itu anak yang paling jauh. Sistem pencernaan. Nah, gigi sudah mulai berkurang. Ya. Banyak orang tua yang asam lambungnya meningkat sehingga makanan sudah dibatasi hanya makan-makan tertentu, ya. Sehingga apa yang terjadi? Ya, bisa terjadi malnutrisi. Ya. Mau makan enak sudah nggak berani. Ada sate tapi tensinya tinggi. Mau makan daging kolesterolnya tinggi. Ya, akhirnya apa? Mau makan apa-apa nggak terus dikasih bubur. Tiap hari bubur. Ya, seperti itu. Ya, baik ya. Oke. Kemudian sistem perkemihan. Nah, ini ya. Sistem perkemihan, kalau saudara lihat orang yang dilakukan apa? Cuci darah,
itu rata-rata pasien dengan masih muda atau sudah tua? Iya, sudah tua ya, jadi usia 40 ke atas, 50 ke atas. Ya, kenapa? Ginjalnya sudah rusak. Ginjal rusak kenapa? Karena beberapa orang tidak bisa menjaga makan dan minumnya. Bahkan konsumsi obat-obatan yang tidak diperbolehkan. Misalnya apa? Ada orang desa yang tiap hari minum Bodret, 1 tahun sudah merusak ginjal. Ya. Kemudian ada yang suka minum ya suplemen, ya. Itu juga seperti itu. Ya. Makanya yang sering di situ siapa? Yang sering dirawat di situ adalah orang-orang yang bekerja kuli bangunan. Kenapa kuli bangunan? Karena setiap hari minumnya dikasih extrajos, M150, Kratingden, semuanya adalah obat-obatan yang bisa atau suplemen yang kemungkinan bisa menyebabkan gagal ginjal. Sistem endokrin jelas ya. Ini yang paling utama yang sering terjadi adalah pasien dengan DM. Ya. Pasien dengan DM ini endokrinnya sudah sangat terganggu. Kemudian target organ yang terkena juga banyak sekali. Apa saja coba? Orang DM itu komplikasi yang sering terjadi apa? Pada mata terjadi apa? Ya, glaukoma, retinopati. Kemudian pada jantung, ya terjadi serangan jantung. Pada otak bisa stroke. Ya. Jadi DM itu merusak semuanya, mengacaukan metabolisme tubuh. Oke ya, sistem sensorik, lensa kaku ya, kemudian reseptor praba menurun. Ya, ada rabun pada orang tua, makanya orang tua itu kalau tidak pakai kacamata sudah sulit untuk membaca. Ya. Nah, ini juga berhubungan dengan resiko jatuh pada lansia. Ya. Karena adanya rabun tadi, jika di tempat gelap maka mudah untuk terjadi jatuh. Kemudian berikutnya ada perubahan psikologis pada lansia. Ini slide kedua terakhir ya. Apa yang terjadi perubahan psikologisnya? Mudah lupa letak barang, nama orang baru. Jadi lansia itu menjaga barang itu mesti sering lupa. Nanti ditemui ya di tempat praktek saudara, nanti kalau lansia itu sering terjadi lupa naruh barang. Geger-gegeran karo kancane gara-gara lupa naruh barang. Nah, mengenai jangka panjang biasanya masih baik, dia bisa cerita ya. Kemudian kecepatan berpikir butuh waktu lebih lama untuk memahami hal-hal baru. Ya. Misalnya ada lansia, kemudian dia operator seluler, bisa tidak? Susah ya. Jadi dia misalnya harus transfer, harus tidak bisa. Ya. Daya konsentrasi mudah teralihkan. Ya. Kemudian perubahan emosinya apa? Lebih sensitif dan mudah tersinggung. Ya, lansia itu mudah tersinggung. Padahal ada orang yang ngobrol itu tidak ngerasani tapi dianggap ngerasani. Ya. Cenderung cemas, khawatir berlebihan. Bisa muncul perasaan kesepian dan tidak berguna. Ya, ini lansia ini seperti itu ya. Mungkin sudah mulai paham apa belum ya? Nah, ya, jadi perubahan-perubahan lansia itu penting. Kenapa? Supaya kita mengerti. Oh, misalnya mbah kita masak kok rasanya asin ya? Apa yang terjadi coba? Ya, dia rasa pengecapnya sudah berbeda. Garam yang sudah banyak itu dia belum merasa asin, padahal kita sudah kasih nih. Ya. Tuh ya seperti itu. Kemudian, tujuan dari aspek bariatri itu seperti ini ya, yaitu lansia sehat dan mandiri. Makanya kalau masih muda suka jogging, sudah lansia jogging kan, isi soalnya sudah terbiasa terus. Waduh tuh lagi jogging di tonton ya. Jadi seperti ini supaya saudara bisa memahami bagaimana merawat lansia itu. Yang nomor satu merawat lansia itu apa? Rasa empati. Ya rasa empati. Jangan sampai menyalahkan. Betul banget mumpung karena WD ini betul banget. Jadi jangan sampai kita menyalahkan ya. Misalnya ada pasien, Bu, gini aja kok ngeluh. Beda ya.
Kenapa? Misalnya hawa dingin, kulit kita tebal, tebal nggak dingin, dan mereka ya tipis, ya, lebih dingin, mudah terjadi gangguan termoregulasi. Ya, paham? Oke, sekian pertemuan siang ini. Silakan kalau ada pertanyaan. Ada pertanyaan apa tidak? Ada pertanyaan apa tidak? Kalau tidak ada, saya tutup pertemuan siang ini. Nanti ada tugas yang saya share, ya. Silakan dikerjakan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.